Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lila Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Sudiro Prasetyo. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Sebuah jiwa untuk tumbal pesugihan. Bambar dan Mas Jati tidak pernah menyangka jika kehidupan mereka yang dulunya penuh dengan canda tawa dan kehangatan di dalam keluarga seketika berubah menyedihkan dan penuh dengan kekhawatiran serta air mata. Damar, yang merupakan anak kedua mereka, yang selama ini tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, tiba-tiba saja jatuh sakit. Tanpa ada gejala apapun sebelumnya, tubuh Damar mendadak lemas dengan wajah yang pucat, dan tidak lama kemudian dia tidak sadarkan diri. Mas Jati dan Mbak Ambar pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun dokter-dokter yang menanganinya pun kebingungan dengan penyebab penyakit yang tiba-tiba saja menyerang bocah yang masih berusia 10 tahun itu. Satu malam, saat keheningan menyelimuti rumah sakit, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Damar, yang telah berhari-hari terbaring koma, tiba-tiba saja bergerak pelan. Jari-jarinya yang kecil mulai menggeliat, dan kedua matanya pun perlahan terbuka. Mbak Ambar, yang sedang menggenggam tangannya, tersentak dan segera memanggil Mas Jati. Mata Damar, yang sebelumnya hanya terpejam seolah tanpa nyawa, kini menatap kedua orang tuanya dengan tatapan lemah namun penuh dengan arti. Meskipun belum dapat berbicara, tapi dengan kembalinya kesadaran anak mereka dari kondisi yang begitu kritis memberikan secerca harapan yang telah mereka nanti selama beberapa hari itu. Namun kebahagiaan singkat itu tidaklah berlangsung lama. Rasa sedih yang sempat menghilang itu berganti dengan rasa ketakutan seiring suasana di ruang perawatan rumah sakit itu yang berubah mencekam. Kedua mata Damar yang terlihat sayu tiba-tiba saja terbelalak dengan kedua bola matanya yang dipenuhi warna hitam pekat. Yang membuat situasi semakin mencekam adalah perubahan aneh yang terjadi di ruang perawatan itu secara tiba-tiba. Suhu ruangan yang sebelumnya stabil dan nyaman tiba-tiba meningkat secara drastis. Udara di sekitaran mereka terasa begitu panas hingga membuat keringat mengucur deras dari tubuh mereka. Namun meskipun panas, tapi ada sesuatu yang terasa menakutkan dalam keheningan yang mendadak muncul malam itu. Sebuah perasaan mencekam yang sangat sulit untuk dijelaskan, seolah-olah ruangan itu telah dipenuhi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mbak Ambar dan Mas Jati saling beradu pandang dengan penuh rasa cemas. Mata Mbak Ambar terlihat membesar, penuh dengan air mata yang tertahan, sementara Mas Jati berusaha tetap tenang meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekedar masalah medis. Rasa takut yang muncul di hati mereka tidak lagi hanya tentang kesehatan Damar, tetapi tentang sesuatu yang lebih menakutkan lagi, atau sesuatu yang mungkin tidak siap untuk mereka hadapi. Dalam ketegangan itu, mereka menyadari bahwa peralatan medis yang seharusnya terus memonitor kondisi Damar tiba-tiba saja mati. Lampu-lampu kecil yang seharusnya berkedip-kedip kini berhenti, membuat suasana semakin mencekam. Mbak Ambar mulai merasakan bulu kuduknya meremang, seolah seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan yang perlahan merayap di sudut-sudut ruangan.
Tidak lama setelah itu, pintu ruangan terdengar berderit. Meskipun tak ada yang menyentuhnya, ruangan yang tadinya terang oleh cahaya lampu kini mulai meredup seiring dengan makin membesarnya hawa panas yang menyeruak. Mas Jati dengan cepat berlari ke arah pintu, mencoba membuka dan keluar untuk mencari bantuan. Namun pintu yang berada tepat di hadapannya itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Rasa panik mulai merayapi mereka berdua. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain berusaha tetap dekat dengan Damar yang kini duduk dengan kedua bola mata yang menghitam sepenuhnya sambil menatap tajam ke arah Mas Jati dan Mbak Ambar. Dalam keputusasaannya, Mbak Ambar menggenggam tangan Damar erat-erat sambil berbisik lirih memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Mas Jati berdiri tidak jauh dari mereka. Matanya menatap ke arah pintu, berjaga-jaga kalau-kalau ada sesuatu yang mencoba masuk. Keadaan semakin tidak menentu dan udara semakin terasa panas hingga membuat waktu terasa berjalan begitu lambat di tengah situasi yang penuh dengan kecemasan itu. Setelah beberapa saat merasakan keadaan yang sangat mencekam itu, tiba-tiba saja semuanya kembali seperti semula. Udara yang tadinya panas kini mendadak menjadi normal kembali, peralatan medis kembali menyala, dan lampu-lampu ruangan kembali terang benderang. Namun, meskipun keadaan di sekitaran mereka telah kembali normal, ketakutan dan kebingungan masih menyelimuti hati Mbak Ambar dan Mas Jati. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, Mas Jati memutuskan untuk meminta bantuan dari sahabat lamanya yang bernama Mas Darmo. Dia percaya bahwa Mas Darmo yang memiliki pengetahuan dan pengalamannya tentang hal-hal yang berada di luar nalar manusia bisa membantu menjelaskan dan menyelesaikan misteri yang sedang menimpa keluarganya itu. Dengan berat hati, Mas Jati pun meninggalkan Mbak Ambar dan Damar di rumah sakit. Dia berjanji akan segera kembali dengan jawaban atau setidaknya petunjuk yang bisa membawa mereka keluar dari situasi mencekam kala itu. Perjalanan ke sebuah desa terpencil tempat Mas Darmo tinggal bukanlah perjalanan yang mudah. Desa itu terletak jauh dari keramaian kota, di tengah hutan yang lebat dan terpencil. Jalan menuju desa itu berliku, melewati lembah dan juga bukit, menambah rasa cemas di hati Mas Jati. Akan tetapi, semangatnya tidaklah surut. Di setiap tikungan jalan, ingatannya kembali pada saat-saat sulit di masa lalu ketika Mas Darmo telah membantunya keluar dari masalah yang hampir tak terpecahkan. Saat matahari mulai condong ke barat, Mas Jati akhirnya tiba di desa terpencil itu. Suasana di desa tersebut terasa tenang namun penuh dengan aura mistis, seolah-olah desa itu berada di ambang dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia gaib yang tak kasat mata. Dari kejauhan, Mas Jati melihat rumah sederhana yang berdiri di atas tanah lapang, dan rumah itu adalah rumah yang sedang ditujunya. Mas Darmo menyambut kedatangan Mas Jati dengan senyuman hangat, seolah sudah tahu alasan sahabat lamanya itu datang ke tempat terpencil. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka berdua pun duduk di ruang tamu yang sederhana namun terasa nyaman. Setelah sedikit berbasa-basi dan berbincang hangat, Mas Jati pun mulai menceritakan semua hal yang telah terjadi, dari jatuh sakitnya Damar hingga kejadian aneh di rumah sakit yang baru saja semalam dialami bersama Mbak Ambar. Setiap detail dia sampaikan dengan hati-hati, berharap Mas Darmo bisa memberikan penjelasan atau setidaknya bisa memberikan petunjuk. Mas Darmo mendengarkan dengan seksama. Tidak sekalipun ia menyela cerita dari Mas Jati. Wajahnya tetap tenang, namun matanya menunjukkan keseriusan yang mendalam. Setelah Mas Jati selesai berbicara, Mas Darmo terdiam sejenak, seolah seperti sedang merenung atau mungkin mencoba mencari jawaban di dalam pikirannya. "Aku tahu jika hal ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi, Mas," ujar Mas Darmo dengan suara yang terdengar tenang namun syarat dengan makna. "Apa yang menimpa Damar sepertinya bukan penyakit biasa. Sepertinya
ada sosok makhluk gaib yang ingin mengambil jiwa Damar. Imbu Mas Darmo menjelaskan apa yang sedang terjadi kala itu. Mas Jati menatap sahabatnya dengan cemas, menunggu penjelasannya lebih lanjut lagi. Aku belum bisa memastikan dari mana asal semua ini, tapi aku punya firasat kuat bahwa ini berkaitan dengan tumbal yang sedang dicari oleh seseorang. Dan sepertinya memang Damarlah yang dipilih untuk menjadi tumbalnya, ujar Mas Darmo lagi menjelaskan apa yang ia rasakan. Aku akan membantu sampean, Mas. Aku akan membantu Damar untuk bisa kembali ke dunia nyata, ujar Mas Darmo dengan tegas. Setelah beberapa saat ia memejamkan kedua matanya, Mas Jati mengangguk. Hatinya berdebar kencang namun dipenuhi dengan harapan baru. Bersama Mas Darmo, dia merasa bahwa mereka akan menemukan jawaban dari penyebab sakitnya Damar. Meski itu berarti Mas Jati harus menghadapi sesuatu yang gelap dan penuh misteri. Tidak ingin membuang waktu, Mas Darmo langsung mengajak Mas Jati untuk segera kembali ke kota. Keadaan menjadi terasa mendesak bagi Mas Darmo yang terlihat jelas dalam gerakannya. Mas Darmo merasa seolah-olah setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya lagi. Mas Darmo tahu bahwa semakin lama mereka menunda, maka semakin dalam pula cengkraman kekuatan gaib itu. Dengan cepat, Mas Darmo membawa beberapa benda pusaka warisan keluarganya ke dalam sebuah tas kain. Benda-benda yang telah lama disimpan dengan penuh kehati-hatian dan hanya digunakan dalam situasi yang mendesak saja. Setibanya di rumah sakit, Mas Darmo segera mempersiapkan ritual pengobatannya. Dia kemudian mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi yang ada di desanya. Mas Jati berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semua itu dengan perasaan cemas. Sementara Mbak Ambar yang sejak tadi menemani Damar tampak bingung namun penuh harap melihat kedatangan Mas Darmo. Dia belum pernah melihat ritual seperti itu sebelumnya, tapi keputusasaan telah membuatnya percaya bahwa itu mungkin satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan anaknya. Setelah selesai dengan rapalan mantra-mantranya, Mas Darmo mendekati Damar yang terbaring dengan wajah pucat. Ia lalu mengeluarkan keris hitam dengan ukiran indah nan rumit dari warangkanya. Setelah itu, Mas Darmo mengangkatnya tinggi-tinggi di atas tubuh Damar dan mengucapkan beberapa mantra yang terdengar tegas namun penuh dengan wibawa. Kemudian, dengan gerakan lembut, dia mengarahkan keris itu di sekitaran tubuh Damar seolah-olah sedang memotong ikatan tidak terlihat yang menjerat bocah kecil itu. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja tubuh Damar menggeliat di atas ranjangnya. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sedang berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Matanya yang tertutup erat mulai bergerak-gerak dan bibirnya juga bergerak-gerak tanpa suara. Mas Darmo terus melanjutkan ritualnya. Sementara Damar semakin menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Suasana di dalam rumah sakit itu pun mencapai puncaknya ketika tiba-tiba seluruh ruangan terasa bergetar seolah ada gempa kecil yang mengguncang tempat itu. Namun Mas Darmo tidak terlihat sedikit pun gentar. Ia mengangkat kerisnya sekali lagi dan dengan satu gerakan terakhir ia lalu menancapkan keris itu ke lantai di dekat ranjang Damar. Dalam sekejap, suasana yang mencekam itu menghilang, udara kembali terasa normal dan getaran yang tadi terasa di ruangan menghilang sepenuhnya. Damar yang tadinya menggeliat tiba-tiba saja diam. Tubuhnya kembali tenang. Perlahan tapi pasti kedua matanya terbuka dan menatap langit-langit ruangan dengan pandangan kosong sebelum akhirnya ia menatap ke arah kedua orang tuanya yang berdiri di dekatnya. Mbak Ambar tak kuasa menahan air matanya saat ia melihat anaknya kembali tersadar. Meskipun masih terlihat sangat lemah, Mas Jati segera mendekati ranjang. Ia menggenggam tangan Damar dengan lembut. Sementara itu, Mas Darmo duduk di lantai dengan nafas sedikit terengah-engah, tapi dengan senyuman puas terkembang di wajahnya. Dia tahu, meskipun pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir, mereka telah berhasil mengambil langkah pertama untuk menyelamatkan Damar
dari cengkraman kekuatan gaib yang mengancamnya. Ini semua belum berakhir, Mas. Kita harus tetap waspada, karena apa yang kita hadapi tidak akan berhenti begitu saja, ujar Mas Darmo dengan suara lirik kepada Mas Jati. Yang terpenting saat ini adalah Damar telah kembali dan kita akan memastikan ia tetap aman, imbu Mas Darmo menjelaskan kepada Mas Jati dan juga Mbak Ambar. Mas Jati dan Mbak Ambar mengangguk dengan penuh rasa syukur. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka dalam menyelamatkan Damar belum benar-benar berakhir. Tetapi dengan adanya Mas Darmo di sisi mereka, harapan yang ada kembali menyala. Setelah berdiskusi dengan penuh kehati-hatian, Mbak Ambar dan Mas Jati pada akhirnya sepakat untuk membawa pulang Damar dari rumah sakit. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah, mengingat kondisi Damar yang masih lemah dan belum sepenuhnya pulih. Namun Mas Darmo yang memang memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal di luar nalar manusia mencoba meyakinkan mereka bahwa apa yang dialami Damar bukanlah penyakit medis biasa. Dia percaya bahwa Damar harus menjalani sebuah ritual untuk dapat terlepas dari cengkraman sosok makhluk gaib yang menginginkan jiwanya. Setelah berbicara dengan pihak rumah sakit dan menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan, Mbak Ambar dan Mas Jati pun diizinkan untuk membawa Damar pulang ke rumah. Mereka sadar bahwa keputusan itu mungkin akan menimbulkan pertanyaan dari pihak rumah sakit maupun keluarga besar. Namun, keyakinan mereka kepada Mas Darmo lebih besar daripada keraguan apapun yang mungkin muncul. Mas Darmo meyakinkan bahwa itu adalah langkah terbaik demi keselamatan Damar dan bahwa perawatan di rumah akan memberikan hasil yang lebih baik daripada tetap berada di rumah sakit. Setibanya di rumah kediaman keluarga Mas Jati, Mas Darmo segera memulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kembali mengobati Damar. Dia memilih kamar yang paling tenang di rumah itu, memastikan bahwa ruangan tersebut bersih dari segala macam benda yang bisa mengganggu proses pengobatan. Ia juga menempatkan beberapa benda pusaka di sudut-sudut ruangan untuk melindungi Damar dari segala pengaruh negatif yang mungkin masih tersisa. Meski masih lemah, tapi Damar tampak lebih tenang. Setelah kembali ke rumah, wajahnya yang terlihat pucat mulai menunjukkan sedikit warna, dan meskipun belum bisa berbicara banyak, matanya mulai kembali menunjukkan kehidupan. Mbak Ambar yang selalu berada di sampingnya tak henti-hentinya berdoa dan memberikan semangat, sementara Mas Jati membantu Mas Darmo dalam persiapan ritual-ritual yang akan dilakukan. Setelah kondisi Damar membaik, sepertinya kita harus segera membawa Damar ke desaku, Mas. Kita harus melakukan ritual pedot janji untuk bisa dapat menyelamatkan Damar sepenuhnya dari cengkeraman sosok makhluk gaib yang menginginkan Damar menjadi tumbalnya, ujar Mas Darmo yang membuat Mas Jati dan Mbak Ambar diam terpaku dan saling beradu pandang. Ritual apa itu? Apa tidak bisa dilakukan di rumah ini saja, Mas? Tanya Mbak Ambar yang merasa khawatir dengan kondisi Damar kala itu. Aku tidak sanggup untuk melakukan ritual itu sendirian, Mbak. Aku membutuhkan beberapa sesepuh desa yang menjadi juru kunci tempat sakral dan suci yang ada di desaku, balas Mas Darmo menjelaskan. Setelah mempertimbangkan semuanya, akhirnya Mas Jati dan Mbak Ambar pun menyetujui apa yang telah disampaikan oleh Mas Darmo. Mereka pun langsung mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam perjalanan mereka ke desa Watu Jaran, tempat di mana Mas Darmo tinggal. Keesokan harinya, setelah menitipkan anak pertamanya yang bernama Tinari ke rumah orang tuanya, Mas Jati, Mbak Ambar, dan juga Damar serta Mas Darmo pun memulai perjalanan mereka untuk menuju desa Watu Jaran. Setelah hampir 5 jam menempuh perjalanan yang penuh dengan ketegangan, mereka pun akhirnya tiba di desa Watu Jaran. Mas Jati pun segera mengarahkan mobilnya ke arah rumah Mas Darmo yang terletak agak di pinggir desa tersebut.
Walaupun masih merasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh itu, tapi Mas Darmo langsung menyiapkan segala macam perlengkapan dari sesaji hingga berbagai alat dan ramuan tradisional yang dia yakini bisa membantu memutuskan hubungan Damar dengan kekuatan gaib yang mencengkramnya. Mas Darmo juga mulai menyalakan beberapa batang dupa dengan aroma yang menenangkan namun juga mengusir energi negatif. Di sudut ruangan, ia menggambar lingkaran pelindung dengan menggunakan kapur putih, sebuah batas yang dia harap bisa mencegah makhluk gaib masuk lebih jauh ke dalam tubuh Damar. Waktu berlalu dan malam pun semakin larut. Hanya suara angin malam yang terdengar dari luar menambah kesan mencekam di dalam rumah itu. Mas Darmo yang kini sudah siap mulai melakukan ritual yang ia pelajari dari leluhurnya. Ia merapal mantra dengan nada rendah namun penuh kekuatan, memohon perlindungan dan meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Damar bisa dibebaskan dari cengkraman gaib tersebut. Bambar dan Mas Jati hanya bisa berdoa dalam hati. Mereka sangat berharap bahwa segala usaha Mas Darmo itu akan membuahkan hasil. Ketegangan semakin terasa ketika Damar yang tadinya terbaring lemah mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Tubuhnya sedikit bergetar dan nafasnya terdengar semakin berat. Mbak Amber menggenggam tangan Damar lebih erat. Merasakan kekhawatiran yang luar biasa, Mas Jati berdiri di sampingnya mencoba memberikan kekuatan dengan tatapan penuh harap. Mas Darmo yang terus merapal mantra sesekali menatap Damar dengan serius. Dia tahu bahwa saat itu adalah saat-saat yang kritis. Jika kekuatan gaib itu tidak segera diusir, nyawa Damar bisa dalam bahaya. Mas Darmo pun mulai melangkah mendekati Damar, meletakkan tangan di dahi anak itu dan merasakan betapa kuatnya cengkraman energi negatif yang menguasai tubuh kecilnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Mas Darmo melanjutkan ritual kali ini dengan lebih mendalam lagi. Di tengah ritual yang dilakukan oleh Mas Darmo, suasana di dalam rumah itu terasa semakin berat. Angin yang berhembus dari arah luar tiba-tiba saja berubah menjadi dingin dan pintu serta jendela mulai bergetar seolah-olah ada kekuatan besar yang mencoba masuk. Mas Darmo tetap fokus. Dia tidak membiarkan dirinya terganggu oleh gangguan tersebut. Dia tahu bahwa itu adalah ujian dari kekuatan gaib yang sedang dilawannya dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Damar mengerang kesakitan. Kedua matanya yang tertutup rapat, seolah ingin terbuka, namun seperti tertahan oleh sesuatu. Mas Darmo pun segera menyelesaikan mantra terakhirnya, mengakhiri ritual dengan menaburkan air suci di sekeliling tubuh Damar, seolah merespon tindakan dari Mas Darmo. Tubuh Damar perlahan-lahan kini mulai tenang, nafasnya kembali stabil dan suasana di dalam rumah itu berubah menjadi hening. Mas Jati dan Mbak Ambar menatap Damar dengan cemas, menunggu tanda-tanda lebih lanjut. Mas Darmo yang saat itu tampak kelelahan tetap waspada, memperhatikan setiap perubahan pada Damar. Saat-saat itu terasa begitu lama, namun akhirnya setelah beberapa menit yang menegangkan, Damar menghembuskan nafas panjang dan dalam seolah-olah beban besar telah terangkat dari dadanya. Kedua matanya perlahan terbuka. Ia menatap kedua orang tuanya dengan pandangan yang masih lemah tetapi penuh kesadaran. Mbak Ambar tidak dapat menahan air matanya lagi. Sementara Mas Jati merasakan beban berat yang seolah menghilang dari pundaknya. Mereka segera memeluk Damar, merasakan kehangatan tubuhnya yang kini kembali normal. Malam itu, di rumah Mas Darmo ada rasa syukur yang mendalam meskipun mereka sadar bahwa pertempuran ini mungkin belum sepenuhnya usai, tetap ada di benak mereka. Mas Darmo lalu duduk bersandar. Ia mengambil nafas dalam-dalam, siap untuk berjaga sepanjang malam jika diperlukan. Sementara keluarga kecil itu berusaha menemukan ketenangan setelah melewati malam yang tidak akan terlupakan. Setelah malam yang panjang dan penuh ketegangan, di mana Mas Darmo harus menghadapi kekuatan gaib yang kuat dan mengancam jiwa Damar, dia menyadari bahwa situasi kala itu jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Meskipun Mas Darmo memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi makhluk-makhluk gaib itu, tapi kekuatan dari makhluk gaib yang membelenggu Damar tampak terlalu besar untuk ditangani sendirian. Dengan perasaan berat namun penuh tanggung jawab, Mas Darmo memutuskan untuk mencari bantuan dari orang yang sangat dia hormati dan ia percaya untuk melakukan sebuah ritual yang lebih berat lagi. Batugu adalah sosok yang sangat dihormati di desa Watu Jaran dan sekitarnya. Usianya yang sudah sangat tua membuatnya dipandang sebagai penjaga kebijaksanaan dan tradisi leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat spiritual dan tak jarang juga ia membantu dalam urusan-urusan yang melibatkan dunia gaib. Mas Darmo tahu bahwa jika ada seseorang yang bisa memberikan panduan dalam situasi kritis seperti itu, maka orang itu adalah Mbah Tugu. Setelah memastikan Damar dalam keadaan baik, Mas Darmo memutuskan untuk menemui Mbah Tugu. Dia pun lalu memberitahukan Mbak Ambar dan Mas Jati tentang keputusannya untuk meminta bantuan dari guru spiritualnya itu dan meminta mereka untuk tetap berada di rumahnya menjaga Damar. Meskipun merasa cemas, tapi baik Mas Jati maupun Mbak Ambar telah mempercayakan keputusan itu sepenuhnya kepada Mas Darmo. Mereka tahu bahwa Mas Darmo telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan anak mereka. Mas Darmo kemudian berjalan menuju rumah Mbak Tugu yang terletak agak jauh di pinggiran desa, di sebuah tempat yang disekelilingi oleh hutan kecil. Rumah itu sederhana, namun memancarkan aura tenang dan sakral, seolah-olah alam sendiri melindungi tempat tersebut. Saat Mas Darmo tiba, ia disambut baik oleh Mbak Tugu yang tampak sudah menunggunya. Seolah-olah ia sudah mengetahui maksud kedatangan Mas Darmo tanpa perlu harus dijelaskan. Dengan tatapan mata yang tajam namun penuh dengan kebijaksanaan, Mbak Tugu mendengarkan cerita dari Mas Darmo tentang apa yang terjadi pada Damar dan segala hal yang mereka alami sepanjang malam tadi. Setelah mendengar semuanya, Mbak Tugu terdiam sejenak, seolah sedang merenungkan situasi yang sangat rumit ini. Tidak lama, Mbak Tugu kemudian mengangguk pelan, memahami bahwa apa yang sedang dialami oleh Damar bukanlah sekedar gangguan gaib biasa. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Mbak Tugu kemudian menjelaskan bahwa kekuatan yang mengincar Damar mungkin berasal dari alam gaib yang sangat kuat, alam gaib yang memiliki hubungan erat dengan keluarga atau tanah tempat mereka tinggal. Kekuatan dari makhluk gaib itu tidak hanya ingin mencelakai Damar, tetapi mungkin ingin mengambil jiwanya demi untuk tujuan yang lebih gelap. Sepertinya apa yang sedang dialami anak itu sebagai bentuk pengorbanan untuk memperkuat atau menambah kejayaan dari seorang kerabat di keluarga teman itu, Darmo, ujar Mbak Tugu yang terlihat masih memejamkan kedua matanya. Kau tidak akan bisa mengusir sosok makhluk gaib yang akan mengambil jiwa anak itu dengan cara biasa. Tapi kau harus melakukan sebuah ritual kuno yang sudah lama tidak dilakukan orang-orang di desa Watu Jaran ini, imbu Mbak Tugu yang membuat Mas Darmo terkejut mendengarnya. Untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi, yang juga merupakan bawahan dari kerajaan gaib yang memberikan pesugihan itu, Mbak Tugu mengatakan bahwa diperlukan ritual besar yang melibatkan elemen-elemen alam dari para leluhur desa itu. Ritual itu harus dilakukan di sebuah tempat yang suci dan jauh dari gangguan dunia luar, serta membutuhkan kehadiran Mas Darmo dan keluarga Damar. Mbak Tugu menyebutkan bahwa mereka harus meminta izin dan juga bantuan dari para danyang atau makhluk-makhluk gaib penjaga desa, serta mempersiapkan beberapa benda pusaka dan sesajen khusus yang akan digunakan dalam ritual tersebut. Apa kita harus melakukan ritual pedot janji, Mbak? Tanya Mas Darmo yang juga sudah mengetahui ritual besar yang jarang dilakukan di desanya itu. Benar sekali, Mo.
Kau harus masuk ke alam gaib, tempat makhluk-makhluk astral itu berada. Dan kau harus meminta sosok penguasa kerajaan gaib itu untuk melepaskan Sukma dari bocah malang itu. Balas Batugu menjelaskan. Setelah memberikan arahan yang jelas, Batugu meminta kepada Mas Darmo untuk segera kembali ke rumah dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual besar yang akan mereka laksanakan. Batugu memilih malam Selasa Kliwon sebagai waktu pelaksanaan ritual karena pada malam itu kekuatan alam diyakini berada pada puncaknya. Menurut kepercayaan, Selasa Kliwon adalah waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi semakin tipis, membuka jalan bagi komunikasi dan negosiasi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Mas Darmo pun sangat memahami betapa pentingnya malam itu. Dia tahu bahwa persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi kekuatan gaib yang telah mencengkram jiwa Damar. Setibanya di rumah, dia pun segera memberitahu Mbak Ambar dan Mas Jati tentang keputusan Batugu. Meskipun masih ada beberapa hari sebelum malam Selasa Kliwon itu tiba, mereka harus mulai mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Meski cemas, Mbak Ambar dan Mas Jati merasa sedikit lega karena mereka kini memiliki tujuan yang jelas dan harapan bahwa Damar dapat diselamatkan. Bersama-sama dengan Mas Darmo, mereka mulai mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk ritual tersebut. Mereka mengumpulkan bahan-bahan sesajen yang telah disebutkan oleh Batugu, seperti seekor kambing jantan berwarna putih, kembang 7 rupa, air suci dari mata air keramat, dan berbagai benda pusaka yang akan digunakan selama ritual. Setiap detail dipersiapkan dengan hati-hati karena mereka tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sementara itu, Damar masih dalam keadaan lemah, namun sesekali menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang aneh, seperti berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti atau memandang ke arah yang kosong, seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Mbak Ambar dan Mas Jati pun terus menjaga Damar dengan penuh perhatian. Mereka memastikan bahwa Damar tidaklah sendirian, terutama pada malam hari ketika suasana di rumah semakin mencekam. Hari-hari menjelang malam Selasa Kliwon terasa panjang dan penuh dengan kecemasan. Suasana rumah seringkali diselimuti oleh rasa tegang dan juga ketakutan. Namun mereka semua berusaha tetap kuat. Doa-doa terus dipanjatkan, dan setiap malam Mas Darmo melakukan upacara kecil untuk menenangkan energi negatif yang masih ada di sekitaran mereka. Dia juga terus berkomunikasi dengan Batugu, memastikan bahwa semua persiapan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Ketika malam Selasa Kliwon tiba, suasana di desa Watu Jaran terasa berbeda. Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya dan udara di sekitaran desa terasa dingin, seolah-olah alam sendiri bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Mas Darmo, Mbak Ambar dan Mas Jati membawa Damar ke tempat yang telah ditentukan oleh Batugu, sebuah lokasi yang dianggap suci dan tersembunyi di dalam hutan dekat desa. Tempat itu sudah dipersiapkan dengan berbagai sesajen dan benda-benda pusaka yang akan digunakan dalam ritual. Batugu sudah menunggu di sana dengan tenang, namun penuh kewaspadaan. Dia tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang menentukan, tidak hanya bagi Damar, tetapi juga bagi seluruh desa yang akan merasakan dampak dari keberhasilan atau kegagalan ritual tersebut. Dengan suara yang rendah namun penuh wibawa, Batugu mulai memimpin ritual, memanggil kekuatan alam dan roh-roh leluhur untuk membantu mereka dalam pertempuran melawan kekuatan gaib yang mengincar jiwa Damar. Ritual berlangsung dengan hikmat dan setiap detail upacara berjalan sesuai rencana. Nyala api dari obor-obor yang mengelilingi tempat tersebut bergetar seiring dengan mantra-mantra yang diucapkan oleh Batugu dan Mas Darmo, menciptakan aura yang semakin syarat dengan energi spiritual.
Udara di sekitaran mereka terasa sangat berat, dan setiap helahan nafas mengandung ketegangan yang kian memuncak. Meskipun diliputi kecemasan, Mbak Ambar dan Mas Jati tetap berusaha tenang. Keduanya mempercayakan nasib anak mereka pada kekuatan yang tak terlihat namun terasa begitu dekat. Saat ritual yang dilakukan mencapai puncaknya, Mbah Tugu mulai memanggil makhluk-makhluk gaib yang sangat dihormati dalam tradisi leluhur. Suaranya yang penuh wibawa melantunkan mantra-mantra kuno, memohon agar mereka membuka jalan bagi Mas Darmo untuk memasuki alam gaib. Dia meminta agar makhluk-makhluk tersebut membawa Sukma Mas Darmo ke tempat di mana Sukma Damar berada, yaitu sebuah tempat yang tersembunyi di antara dimensi yang berbeda, jauh dari jangkauan manusia biasa. Dalam sekejap, suasana di sekitaran mereka berubah secara drastis. Angin berhembus kencang, berputar-putar di sekitar tempat ritual, membuat obor-obor bergoyang liar. Daun-daun berdesir dengan suara yang aneh, seperti bisikan-bisikan dari dunia lain. Setelah itu, tiba-tiba saja suasana menjadi hening. Hanya suara mantra Mbah Tugu dan hembusan nafas mereka yang terdengar. Di tengah keheningan itu, Mas Darmo merasakan sebuah kekuatan yang tak terlihat mulai menyentuh sukma dan raganya Mbah Tugu, kemudian memberikan isyarat kepada Mas Darmo, tanda bahwa saatnya telah tiba. Dengan hati yang mantap dan tekad yang kuat, Mas Darmo menutup kedua matanya, mengatur nafas, dan mulai memasuki keadaan hening yang mendalam. Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah dia sedang melayang di atas tanah. Perlahan-lahan, kesadaran raganya mulai memudar, tergantikan oleh kesadaran sukmanya yang perlahan keluar dari tubuhnya. Dalam keadaan tersebut, sukma Mas Darmo mulai dibimbing oleh makhluk-makhluk gaib, menjelajahi kegelapan yang sangat pekat. Ia merasa dirinya melintasi ruang dan waktu, melewati batas-batas dunia nyata untuk menuju alam gaib yang penuh dengan segala misterinya. Di sekelilingnya bayangan-bayangan samar mulai muncul, menyerupai sosok-sosok yang tidak jelas bentuknya. Mereka seperti penunggu, mengawasi perjalanan Mas Darmo dengan tatapan tajam namun penuh misteri. Perjalanan itu terasa seperti berlangsung sangat lama, meskipun dalam kenyataannya mungkin hanya beberapa saat. Tapi Mas Darmo terus mengikuti arahan dari makhluk-makhluk gaib tersebut, melewati jalan-jalan yang tak terlihat. Hingga akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang terasa asing baginya, seolah-olah tempat itu sudah lama menunggu kedatangannya. Tempat itu dikelilingi oleh kabut tebal yang berwarna keperakan, dan di tengahnya terdapat sebuah ruang yang dipenuhi dengan energi yang sangat kuat. Di balik kabut tebal itu, Mas Darmo merasakan kehadiran Sukma Damar, namun dia juga merasakan kehadiran dari makhluk lain dengan kekuatan yang sangat besar, sesuatu yang jauh lebih kuat dan mengerikan yang telah menahan Sukma Damar di tempat itu. Mas Darmo menyadari bahwa saat itu adalah saat-saat krusial yang harus dihadapinya. Mas Darmo pun harus menghadapi kekuatan gelap yang telah mencengkram Damar untuk membebaskan Sukma anak itu dan membawanya kembali ke dunia nyata. Dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya dan dengan bimbingan dari makhluk-makhluk gaib yang setia padanya, Mas Darmo mulai mempersiapkan diri untuk pertempuran gaib yang tak terhindarkan itu. Di dalam hatinya, ia memanggil semua kekuatan leluhur seraya merapal doa-doa yang telah diajarkan oleh Mbah Tugu. Mas Darmo memusatkan seluruh energinya untuk menyelamatkan Damar dari cengkraman kegelapan yang menakutkan itu. Dia tahu bahwa pertarungan itu bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa seorang anak, tetapi juga tentang melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mas Darmo melangkah dengan hati-hati, namun penuh dengan kemantapan ke dalam kegelapan yang menyelimuti tempat itu di mana Sukma Damar terperangkap. Setiap langkah yang diambilnya seolah-olah membawa dia masuk lebih dalam ke dalam sebuah dimensi yang dipenuhi dengan misteri dan bahaya yang tidak dapat terbayangkan. Di sekelilingnya,
Kabut tebal dan keheningan yang menyeramkan semakin menguatkan perasaan bahwa tempat itu sungguh tidak bersahabat bagi manusia. Akan tetapi, Mas Darmo di sini tidak goyah. Keberanian dan keyakinannya pada kekuatan leluhur dan kekuatan spiritual yang ada di dalam dirinya menjadi satu-satunya pelindung di dunia yang tidak ia kenal itu. Ketika dia mendekati pusat dari tempat itu, sosok-sosok makhluk gaib mulai muncul dari balik kabut. Mereka bukanlah makhluk yang pernah dilihat sebelumnya, melainkan bayangan-bayangan hitam dengan wujud yang berubah-ubah, mencerminkan kekacauan dan kegelapan yang mendominasi tempat itu. Mereka adalah penjaga dan pelindung dari kekuatan yang lebih besar, makhluk gaib yang menahan Sukma Damar dengan kekuatan yang luar biasa. Mas Darmo mengerti bahwa sebelum dia bisa mencapai tempat Sukma Damar berada, dia harus bisa menghadapi makhluk-makhluk penjaga itu terlebih dahulu. Dengan penuh tekad, ia mengucapkan mantra-mantra suci yang telah diajarkan oleh Mbah Tugu untuk memanggil kekuatan dari leluhur dan alam semesta untuk membantunya. Suara mantra itu menggema di seluruh penjuru tempat tersebut, menggetarkan kabut dan bayangan-bayangan yang ada di sekitarannya. Sosok bayangan-bayangan itu bergerak maju, mencoba untuk menghalangi Mas Darmo, tetapi kekuatan spiritual yang dipancarkannya membuat mereka ragu. Beberapa dari makhluk-makhluk gaib itu pun terlihat mundur. Mereka tergoyahkan oleh cahaya dari energi yang dipancarkan dari dalam diri Mas Darmo. Dengan setiap langkah dan setiap mantra yang diucapkannya, Mas Darmo berhasil mematahkan kekuatan yang mereka gunakan untuk menyerang, mengusir mereka satu persatu ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Setelah berhasil mengalahkan penjaga-penjaga itu, Mas Darmo akhirnya tiba di hadapan sosok makhluk gaib dengan wujud besar dan mengerikan yang tampaknya merupakan sumber dari semua kegelapan yang ada di tempat itu. Wujud makhluk gaib itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya berupa bayangan raksasa yang tampak terus bergerak dan berubah-ubah, seolah-olah terbuat dari kegelapan yang murni. Dari dalam bayangan itu, Mas Darmo dapat merasakan kehadiran Sukma Damar yang terperangkap dan terbelenggu oleh kekuatan gelap nan mematikan. Mas Darmo tahu bahwa itulah saat yang menentukan. Dengan keberanian yang tersisa, ia lalu memusatkan seluruh energi spiritualnya ke dalam satu mantra terakhir. Cahaya mulai memancar dari tubuh Mas Darmo, menerangi kegelapan di sekitarannya, membuat bayangan raksasa itu bergerak gelisah seolah-olah merasa terancam oleh kekuatan yang sedang dihadapi. Pertarungan pun berlangsung. Dua kekuatan gaib saling beradu hingga menimbulkan kilatan-kilatan cahaya dan percikan api. Mas Darmo dengan seluruh kekuatannya mengarahkan energi spiritualnya langsung ke pusat kegelapan itu. Ia berusaha memutus belenggu yang menahan Sukma Damar. Sementara itu, kekuatan gelap itu terus berusaha melawan, menekan dengan kekuatan yang sangat besar, mencoba untuk mempertahankan cengkramannya. Mas Darmo yang awalnya tampak menguasai pertempuran gaib itu tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan besar yang menghantam tubuhnya tanpa peringatan, tanpa sempat bereaksi. Tubuh Sukmanya terpelanting jauh, dilemparkan oleh energi yang begitu dahsyat yang tak terlihat dan juga tidak dapat dirasakan sebelumnya. Ia terhempas ke tanah keras di alam gaib itu, merasakan sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Pikiran Mas Darmo berputar, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Kekuatan yang menyerangnya terasa berbeda, jauh lebih kuat daripada yang dihadapi sebelumnya. Mas Darmo sadar jika itu bukan sekedar kekuatan dari sosok makhluk gaib yang biasa, tapi kekuatan itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua dan sangat kuat. Mungkin ada sosok makhluk gaib lainnya yang kala itu bersembunyi di balik bayang-bayang yang sebelumnya bertarung melawan Mas Darmo, menunggu momen yang tepat untuk bisa menyerang. Mas Darmo berusaha bangkit, tetapi tubuh Sukmanya terasa berat, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang tidak terlihat yang mengunci setiap gerakannya. Di sekelilingnya, kegelapan pun kembali berkumpul, lebih pekat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok makhluk gaib itu perlahan tapi pasti mulai menampakkan diri sepenuhnya. Sosok makhluk gaib yang memiliki dua tanduk panjang dengan barisan gigi tajam serta dua taring runcing itu mulai menyeringai dengan
dengan kedua bola mata besar yang merah menyala seperti bara api. Kekuatan itu tidak hanya mengincar Sukma Damar, tetapi juga berniat untuk menelan Mas Darmo ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Dengan nafas yang terengah-engah, Mas Darmo mencoba mengumpulkan sisa-sisa energinya. Dia menyadari bahwa itu adalah saat-saat yang menentukan. Di hadapannya, sosok makhluk gaib bertanduk dengan barisan gigi tajam itu terlihat semakin membesar. Sosok tersebut seolah mencengkram ruang dengan kehadirannya yang terasa sangat mencekam. Suara bisikan-bisikan mengerikan mulai memenuhi alam gaib itu, seperti ratusan suara yang berbicara secara bersamaan untuk mencoba merasuk ke dalam pikiran dan jiwa Mas Darmo. Mas Darmo tahu bahwa dia harus bertindak dengan cepat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia memusatkan seluruh pikirannya pada satu mantra aji terakhir yang dimilikinya. Mantra yang diajarkan oleh Mbah Tugu itu hanya digunakan oleh Mas Darmo untuk saat-saat yang paling genting, seperti dalam pertempuran gaib itu. Suaranya bergetar ketika dia melantunkan mantra aji jagat bayu dan jagat geni. Sebelum Mas Darmo bersiap melaksanakan ajian pamungkasnya tersebut, melihat apa yang sedang dilakukan oleh Mas Darmo, sosok makhluk gaib itu terlihat semakin marah. Energi gelapnya menyerbu ke arah Mas Darmo seperti gelombang pasang yang tidak terhentikan. Kekuatan gelap itu seolah siap untuk menelan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Dan saat gelombang energi gelap itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba saja cahaya terang muncul dari dalam tubuh Mas Darmo. Cahaya itu begitu kuat dan murni, memancar dari sebuah sumber yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Cahaya yang merupakan kekuatan dari ajian jagat bayu dan jagat geni itu langsung melesat ke arah depan, menembus kegelapan. Dua energi besar itu bertemu di udara dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Benturan energi itu menciptakan dentuman besar yang mengguncang alam gaib tempat pertempuran berlangsung. Suara ledakan itu begitu dahsyat hingga terasa memekakan telinga, menggema jauh ke seluruh penjuru, menandakan bahwa pertarungan ini telah mencapai puncaknya. Hempasan energi yang dihasilkan dari benturan tersebut menyapu seluruh tempat di mana pertarungan antara Mas Darmo dengan sosok makhluk gaib itu terjadi. Hempasan energi besar itu menimbulkan badai energi yang bergulung-gulung, menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Mas Darmo yang berada di tengah-tengah medan pertempuran merasakan kekuatan dahsyat itu langsung menghantam tubuhnya. Dengan cepat dia memasang kuda-kuda yang kuat, menancapkan kakinya ke tanah yang bergetar, sementara kedua tangannya disilangkan di depan wajahnya untuk melindungi diri. Tubuhnya berguncang hebat saat energi besar itu menerpa, membuat setiap otot di tubuhnya terasa sakit untuk menahan dorongan yang begitu kuat. Namun meski begitu, Mas Darmo tidaklah mundur. Sosoknya teguh di tengah badai energi yang mengamuk, bahkan tekadnya tidak tergoyahkan sedikit pun. Kedua matanya tertutup rapat, konsentrasi sepenuhnya terfokus pada upaya untuk melindungi diri dan menjaga kekuatannya agar tetap stabil. Dia tahu bahwa sedikit saja kelengahan bisa berarti akhir dari segalanya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Damar yang masih terperangkap. Ketika hempasan energi itu akhirnya mereda, Mas Darmo tetap berdiri tegak. Meski tubuhnya terasa lelah dan terluka, tetapi semangatnya tidak pudar. Ia membuka matanya, melihat ke sekeliling. Kabut yang tebal kini mulai menghilang, dan dalam jarak pandang yang lebih jelas dia bisa melihat sosok makhluk gaib yang kini tampak sedikit goyah, seolah-olah kekuatannya juga terkikis oleh benturan energi tadi. Mas Darmo menyadari bahwa pertarungan ini belumlah berakhir, namun dia juga tahu bahwa sosok makhluk gaib itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dengan keberaniannya, Mas Darmo kembali merapalkan mantra-mantra pelindung serta ajian jagat geni dan jagat bayu untuk menyerang sosok makhluk gaib tersebut. Dengan kedua tangannya masih menyilang di depan wajah, dia mengarahkan tatapannya kembali ke arah sosok makhluk gaib tersebut. Mas Darmo
Darmo bersiap untuk kembali melesakkan ajian sakti Jagat Bayu dan Jagat Geninya untuk serangan berikut. Kini dia tahu bahwa kemenangan mungkin bukan lagi sekedar harapan, tetapi sesuatu yang bisa diraih dengan satu dorongan terakhir. Cukup. Cukup, hentikan seranganmu itu anak muda, ujar sosok makhluk gaib yang suaranya terdengar menggema ke seluruh tempat di alam gaib itu. Apa yang kau inginkan hingga kau berani menantangku dengan mempertaruhkan jiwamu? Tanya sosok makhluk gaib itu yang perlahan-lahan wujudnya kembali ke ukuran yang lebih kecil daripada sebelumnya. Bebaskan Sukma anak itu dan beritahu aku, apa tujuanmu mengambil paksa Sukma dari seorang anak yang tidak berdosa? Ujar Mas Darmo dengan tegas. Bukan kemauanku untuk mengambil Sukma anak itu, tetapi memang sudah sejak lama anak itu ditumbalkan untuk kemudian menjadi budak di kerajaanku ini. Balas sosok makhluk gaib itu sambil menatap tajam ke arah Mas Darmo. Siapa orang yang tega melakukan hal itu? Tanya Mas Darmo dengan suara tegas, seolah meminta jawaban yang benar kepada sosok makhluk gaib tersebut. Itu bukan urusanmu anak muda. Jika memang kau mau membawa Sukma bocah ini pergi, bawalah dan cepat tinggalkan tempat ini. Balas sosok makhluk gaib tersebut yang enggan memberitahukan siapakah yang sebenarnya berniat menumbalkan Damar. Setelah melemparkan Sukma Damar ke arah Mas Darmo, tubuh Mas Darmo pun jatuh berlutut. Dia merasa sangat kelelahan, namun hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang sangat besar. Sukma Damar yang sebelumnya terperangkap kini kembali bebas dan sudah berada di dalam dekapannya. Pertarungan yang tampak hampir mustahil untuk dimenangkannya dapat berakhir dengan kemenangan yang memulihkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Mas Darmo bangkit perlahan dari posisinya. Tubuhnya terasa sangat lelah, namun penuh dengan rasa syukur. Dengan nafas yang berat, dia menatap ke langit di alam gaib yang perlahan mulai terang. Simbol dari kemenangan yang baru saja diraihnya. Cahaya yang menyelimuti sekelilingnya adalah bukti bahwa kegelapan telah dikalahkan dan keseimbangan telah kembali. Ia menutup mata sejenak, seraya mengucapkan terima kasih kepada Sukma para leluhur dan kekuatan spiritual yang telah membantunya melewati pertempuran berat tadi. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam, karena tanpa bantuan dari Sukma para leluhurnya, mungkin dia dan Damar tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Dengan tenang, Mas Darmo merangkul Sukma Damar yang kini telah bebas sepenuhnya. Dia merasakan kehangatan yang mengalir dari Sukma bocah itu, menandakan bahwa Damar akan segera pulih kembali. Perlahan-lahan Mas Darmo membawa Sukma Damar keluar dari alam gaib untuk kembali menuju dunia manusia. Setiap langkah yang diambil terasa lebih ringan karena dia tahu bahwa tugas beratnya kini telah selesai. Ketika mereka berdua telah kembali ke dunia nyata, tubuh Damar yang terbaring lemah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nafasnya kembali teratur dan warna wajahnya yang sebelumnya pucat kini mulai kembali normal. Mas Jati dan Mbak Ambar yang telah menunggu dengan cemas langsung berlari ke sisi Damar. Air mata haru mengalir di wajah mereka. Sementara itu, meski merasa kelelahan, tapi Mas Darmo dapat tersenyum melihat kebahagiaan yang kembali di wajah keluarga sahabatnya itu. Malam itu, di bawah langit yang bersih dan cerah, Mas Darmo, Mas Jati dan Mbak Ambar serta Mbak Tugu dan beberapa sesepuh desa yang membantu mulai kembali ke desanya dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, suasana di rumah Mas Darmo yang biasanya tenang mulai terasa ada sesuatu yang berbeda. Pagi itu, Mbak Tugu bersama dua orang sesepuh desa lainnya, yaitu Mbak Manto dan Mbak Jogo, mendatangi rumah Mas Darmo. Ketiganya adalah sosok yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan ilmu kejawen di desa Watu Jaran. Orang-orang yang dihormati karena pengetahuan mendalam mereka tentang dunia gaib dan kekuatan spiritual. Dengan tatapan penuh makna dan ketenangan yang selalu menyertai, Mbah Tugu mengawali pembicaranya. Dia menyampaikan kepada Mas Darmo bahwa mereka datang
bukan hanya untuk sekedar bertamu, tetapi juga untuk membicarakan hal penting terkait tradisi ritual sambung jiwo yang akan segera dilaksanakan. Ritual yang merupakan warisan leluhur dan dijalankan secara turun-temurun itu dianggap sangat sakral dan memiliki kekuatan besar dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Batugu kemudian menjelaskan bahwa setelah peristiwa yang menimpa Damar sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memastikan bocah tidak berdosa itu dilindungi dari bahaya yang mungkin masih mengintai, meskipun entitas gaib yang kuat telah dikalahkan. Niat jahat dari mereka yang berusaha memanfaatkan kekuatan gelap untuk tujuan pesugihan bisa saja kembali. Dan oleh karena itu, Batugu meminta agar Damar ikut serta dalam ritual sambung jiwo. Ritual itu tidak hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai cara untuk menanamkan lambaran ilmu kejawen ke dalam diri Damar. Dengan demikian, maka dia akan memiliki kekuatan batin dan spiritual yang cukup untuk melindungi dirinya dari niat jahat siapapun yang berusaha mencelakainya di masa depan. Ilmu yang diwariskan oleh para leluhur itu memiliki kemampuan untuk mengusir kegelapan dan menolak segala bentuk gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Mas Darmo yang memahami betapa pentingnya hal itu segera menyetujui permintaan dari Batugu. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi pada Damar tidak bisa dianggap enteng, dan perlindungan yang diberikan oleh ritual itu akan menjadi perisai kuat bagi bocah itu di masa depan. Akan tetapi, Mas Darmo harus meminta izin dulu dari Mas Jati dan juga Mbak Ambar. Dia akan menjelaskan maksud dari Batugu yang memiliki tujuan baik untuk melindungi Damar. Dengan hati-hati, Mas Darmo langsung menjelaskan maksud dan tujuan dari Batugu, Mbah Manto dan juga Mbah Jogo kepada Mas Jati dan Mbak Ambar yang menguraikan kembali apa yang telah terjadi, termasuk pertempuran gaib yang mereka hadapi dan bagaimana Damar akhirnya berhasil diselamatkan. Namun dia juga menekankan bahwa meskipun ancaman tersebut telah diatasi, masih ada kemungkinan niat jahat dari pihak lain yang bisa kembali mengancam Damar. Karena itu, Batugu bersama sesepuh lainnya merasa perlu untuk melibatkan Damar dalam ritual sambung jiwo. Mas Darmo juga menjelaskan dengan tenang bahwa ritual sambung jiwo bukan hanya tentang perlindungan sementara, tetapi tentang memberikan Damar lembaran ilmu kejawen yang merupakan sebuah kekuatan batin dan spiritual yang akan melindungi sepanjang hidupnya. Ilmu itu akan membuat Damar lebih kuat dalam menghadapi gangguan gaib dan niatan jahat yang mungkin muncul di masa depan. Mas Jati dan Mbak Ambar mendengarkan dengan seksama. Mata mereka menunjukkan campuran rasa khawatir dan harapan. Mereka tahu betapa seriusnya situasi kala itu dan memahami bahwa apa yang terjadi pada Damar tidak bisa dianggap remeh. Mereka berdua saling berpandangan, merenungkan apa yang terbaik untuk anak mereka. Akhirnya, setelah beberapa saat berdiskusi dan mencoba menimbang semua kemungkinan, Mas Jati serta Mbak Ambar setuju dengan usulan Mas Darmo. Mereka memahami bahwa hal itu adalah langkah penting untuk memastikan keselamatan Damar di masa depan. Dengan berat hati tetapi penuh keyakinan, mereka pun memberikan izin kepada Mas Darmo untuk melibatkan Damar dalam ritual sambung jiwo. Mas Darmo merasa lega dengan keputusan mereka. Dia berjanji kepada Mas Jati dan Mbak Ambar bahwa dia akan menjaga Damar selama proses ritual sambung jiwo dan memastikan bahwa bocah itu mendapatkan perlindungan terbaik yang bisa diberikan. Dengan restu dari kedua orang tuanya, persiapan untuk ritual pun bisa segera dimulai, dan harapan mereka semua kini bergantung pada keberhasilan tradisi sakral di desa Watu Jaran tersebut. Selesai. Wow, luar biasa. Untung Prasetyo selalu keren ya. Saya suka nih kalau kisah-kisah dari Bang Untung kayak tap begitu ya. Dan saya bawanya juga semangat nih.
Di sini bagaimana kisah seorang bocah berumur 10 tahun bernama Damar, anak dari pasangan Mas Jati dan Mbak Ambar ya, yang mengalami kejadian aneh dalam hidupnya dan akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit tidak bisa diselamatkan, akhirnya keluarganya menghubungi Mas Darmo, yang mana di situ diketahui bahwa itu bukan penyakit biasa, itu adalah sebuah serangan goib, yang mana akhirnya Damar dibawa ke kampung halaman Mas Darmo ya untuk disembuhkan, dan alhamdulillah berhasil terlepas, dan Damar pada akhirnya terlepas. Tapi ini kalau saya yakin ada lanjutannya nih dari kisah ini, karena kisahnya keren banget ya, enak banget saya bawain juga walaupun panjang tapi kayak set aja gitu. Keren banget Mas Untung, terima kasih atas kisah luar biasanya dan ditunggu lanjutannya, jangan lama-lama Mas Untung ya. Dan buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya pada subscriber dari channel Lido Ekstrim, semoga terhibur dengan kisah barusan. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk, yang udah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lido Ekstrim kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman juga mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.